berkumpul pada acara rapat wali murid semoga tanpa ada halangan yang berarti. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kami hormati adalah Bapak Pembina Yayasan Bapak Hairul Salim Ihsan Dr. Andes Kiai Haji Hairul Salim Ihsan, Pembina Yayasan. Yang saya hormati Ibu Ning, Kepala RA Darussalam beserta jajarannya, dan yang kami hormati, kami cintai Wali Murid RA Darussalam. Seperti yang tadi disampaikan sama Bu Ning, tadi saya sempat dikenalkan, ada yang kenal tidak atau semuanya tidak kenal? Tidak kenal ya kayaknya. Karena mohon maaf sebelumnya, jadi saya itu ketua yayasan baru saat ini saja. Kalau sebelumnya itu sebagai anggota saja, tetapi Pangapunten belum begitu aktif. Nah ini baru aktif-aktif itu sekarang. Ini baru aktif-aktif sekarang karena sebelumnya adalah ketua kami di yayasan, beliau Bapak Kiai Haji Nurul Hadi Ihsan, dipanggil oleh Allah, jadi saat ini mau nggak mau harus ada penggantinya. Jadi nggak usah khawatir, saya itu hanya ketua sementara ya. Nanti akan ada gantinya yang lebih bagus dan bisa lebih mumpuni. Begitu. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada saat hari ini kita semuanya dapat berkumpul pada saat acara rapat wali murid. Sebelumnya saya tanya, ini yang sudah langganan rapat siapa ini? Yang kelas B ya berarti ya. Kelas B. Ada yang baru saja rapat pertama wali murid? Ada ya, dan kebanyakan ibu-ibu muda mesti ya. Nah, gitu. Jadi rapat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ning akan dilakukan setiap tahunnya 2 kali. Jadi tidak hanya di sini, di sekolahan manapun itu sama akan ada namanya rapat wali murid gitu ya. Jadi jenengan besok kelas B, kelas C. Wah. Lalu nanti di kelas 1, kelas 2 ya sama, kalian jenengan akan rapat setiap per semester. Dan saya minta pada saat rapat seperti ini, ibu-ibu saya minta untuk ikut berpartisipasi. Berpartisipasi seperti apa? Saya tunggu ide-ide ibu-ibu. Saya tunggu masukan ibu-ibu. Pokoknya nanti diskusi ini saya ingin diskusi yang akrab. Apalagi sekarang ibu-ibu milenial itu biasanya ide-idenya kreatif. Iya kan? Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ning, kegiatannya itu banyak sekali, nggak apa-apa, sampaikan lagi, Bu, saya usul, nggak apa-apa. Jadi misalkan sekarang kan sosial media itu kan luas banget. Apalagi kalau misalkan saya melihat pendidikan di Jepang, Ibu pernah melihat pendidikan di Jepang itu, Bu, mungkin tidak. RA Darussalam itu sedikit mengaplikasi apa yang sudah bagus di Jepang untuk diaplikasikan di sini. Kenapa tidak? Gitu ya. Semuanya mungkin. Makanya nanti Ibu Guru, ini tadi yang disampaikan Bu Ning, habis ini kita akan ada diskusi yang saya minta diskusi ini menjadi diskusi yang menarik, gitu ya. Selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ning, kegiatan-kegiatan yang begitu banyak dan semuanya alhamdulillah selalu ada apanya Bu? Ada dananya dong. Selalu ada dananya. Nah, kami dari yayasan minta doanya karena untuk saat ini kami dari yayasan terus akan melakukan perbaikan sarana prasarana, perbaikan kualitas pendidikan,
perbaikan sarana pendukung untuk pendidikan. Sekedar informasi, kami dari yayasan untuk saat ini seperti yang Ibu lihat, jadi baru saja menyelesaikan pengatapan RA. Lalu selanjutnya karena keterbatasan dana, jadi belum bisa terlaksana sempurna dan selesai. Lalu selanjutnya alhamdulillah ini kelas RA yang tadinya 3 ruangan sekarang BIM Salabim menjadi 5 ruangan. Nah, caranya gimana itu? Direkayasa, disekat-sekat. Nah, alhamdulillah ini walaupun saat ini belum selesai tapi masih proses, semoga nanti yayasan bisa menyelesaikan sekat ini. Begitu nih Bu? Insyaallah besok selesai. Alhamdulillah besok selesai penyekatannya, walaupun mohon maaf belum bisa langsung dicat gitu kan. Karena masih basah, nanti kalau dicat akhirnya pemborosan di catnya. Itu disekat. Selanjutnya apakah sudah berhenti di situ? Tidak, Ibu-ibu. Jadi yayasan ini rencananya untuk RA, rencananya untuk MI itu banyak sekali. Nah, karena apa? Kalau tidak kita yang memikirkan yayasan, karena kan sejatinya gini Bu, MI dan RA Darussalam itu bukan negeri, gitu ya? Bukan negeri. Jadi ini RA dan MI Darussalam itu swasta dan menurut para pendahulu kita adalah milik umat. Bukan milik saya, bukan milik Mas Salim, bukan milik Bu Ning, tetapi MI dan RA ini adalah milik umat. Bukan juga milik negara. Gitu ya. Artinya ketika kita dari yayasan ingin melakukan pembangunan, terus ingin melakukan melengkapi sarana dan prasarana, itu semuanya akan selalu kita mintakan ke umat, gitu ya. Nah, wali itu juga umat. Nah, jadi saya juga tidak akan menutup kemungkinan bahwa saya yakin wali murid semuanya yang di sini punya keluarga, punya saudara, punya kenalan, punya koneksi yang siapa tahu bisa diakses bareng-bareng berjuang di sini karena ini adalah ladang ibadah untuk Jadi selain panjenengan mohon maaf bayar SPP, terus bayar infak, tapi jenengan saya ajak ikut berjuang bersama dengan saya, mikirin ini gimana yayasan ini menjadi besar, sarana prasarananya lengkap, sarana prasarananya memadai, anak-anaknya ditunjang dengan alat-alat dan sarana pendidikan yang lengkap. Saya minta jenengan tolong ingat kanan kiri keluarga saudara untuk bareng-bareng menjadi donatur. Kira-kira mungkin tidak ini? Mungkin ya? Mungkin sekali. Karena memang yayasan ini memang hanya mengandalkan dari umat. Gitu ya? Itu sekedar gambarannya. Selanjutnya kami dari yayasan juga, alhamdulillah ini tahun 2025 ini ada 2006 ini kemarin ini alhamdulillah kita sudah sediakan kantin. Kantin ini iya 2 tahun yang lalu lah, artinya 2005-2006 lah ya. Kita alhamdulillah sudah punya kantin sendiri yang tadinya kantinnya tidak menyatu, sekarang sudah ada sendiri. Alhamdulillah sudah ada perkembangan di bangunan ini menjadi lebih baik. Alhamdulillah sedikit demi sedikit yayasan bisa mengumpulkan dana untuk ngecat. Lalu nanti berikutnya seperti yang tadi disampaikan Buni kaitannya dengan parkiran, semoga mohon doanya kita bisa melebarkan.
Selanjutnya kami juga masih punya PR, ini rumah tahfidz. Rumah tahfidz ini masih selayaknya ya rumah gitu. Alhamdulillah kita dapat rezeki dari tanah wakaf, orang baik yang mewakafkan bangunannya untuk kepentingan umat. Nah, untuk kepentingan umat, tetapi selanjutnya kita belum bisa memperbaiki, belum bisa melengkapi menjadi seperti umumnya kelas. Itu juga masih PR buat kita. Lalu selanjutnya masih jenengan mungkin nanti masuk ke kelas 1 kelas 1 sampai kelas 6 nanti ketemu dengan meja-meja yang unik-unik, bagus-bagus. Nah, itu juga masih kita pikirkan dan menjadi PR kita. Begitu juga RA juga masih butuh sarana pendukung untuk bermain. Nah, kantor juga belum dibangun ini. Jadi artinya gini ya, nggak usah khawatir bahwa semua dana yang masuk ke kami itu insya Allah kita aplikasikan dengan baik tanpa ada, semoga tidak ada yang namanya pangapunten yang lagi viral korupsi gitu. Sekedar info Bu, Pak Salim bukan dibayar, Pak Edi di yayasan ini juga tidak dibayar, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, dana panjenengan mau nanti ada donatur atau dari iuran jenengan, nanti infaknya jenengan, semuanya kita kelola bareng-bareng di yayasan, tapi yayasan no bayaran, gitu ya. Semuanya seperti yang tadi saya sampaikan, umat, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti uangnya masuk ke rekeningnya Pak Edi, nanti sama Pak Edi diberikan apa, tidak. Dekor, gitu kan. Jadi alhamdulillah rezekinya sudah ada, apapun disyukuri, tetapi kaitannya dengan dana yang nanti masuk ke yayasan semuanya sudah dikelola oleh bendahara yayasan. Nanti wali murid siapa tahu ada yang minta rekening yayasan, saya kasih. Mungkin kenalan jenengan yang ada di Malaysia di mana, tak kasih, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan dana, artinya memang kita sangat membutuhkan sekali yang namanya suntikan-suntakan dan sodakoh dari umat, termasuk keluarga jenengan, gitu kan. Dan nanti Bapak Pembina akan menyampaikan kaitannya kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang kami butuhkan. Nanti silakan kita diskusi, semoga kita nanti memutuskan, menyepakati yang kita sepakati bareng-bareng tanpa ada kejelan-jelan di dalam hati kita, gitu oke? Nah, wah ini sudah semuanya. Jadi saya memang bekal yang ngomong nggak akan banyak-banyak. Intinya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Buning, semua kegiatan itu silakan Bapak Ibu guru dan wali murid saling kerjasama, saling mendukung kegiatan yang sudah disampaikan oleh Bu RA, oleh Bu Ning. Karena memang mau nggak mau supaya sama seperti TK-TK atau RA-RA yang lain, kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan itu memang harus dilaksanakan. Walaupun saya yakin RA kita dibandingkan, mohon maaf, dengan TK yang ada di samping-samping kita, tetap paling menonjol adalah RA Darussalam. Dan saya juga terima kasih kepada wali murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya masuk ke RA kami. Dan semoga nanti kepercayaan ini kita pegang dengan baik, dan selanjutnya Bapak Ibu akan selanjutnya ke RI Darussalam. Begitu Ibu. Pokoknya keputusan Ibu memasukkan anak-anaknya di RA dan RI itu sudah keputusan yang sangat benar sekali, apalagi pada zaman yang seperti ini. Jadi kalau sekarang itu pilihannya cuma dua Bu, mondok atau sekolah di madrasah, gitu ya, mondok atau sekolah di madrasah. Makanya sekarang MI, MTS,
MA itu sangat laris sekali. Rebutan tidak kalah dengan yang swasta-swasta. Selama yang swasta itu ada pendidikannya madrasah, pendidikan religi, pendidikan agama, ngaji, itu selalu akan digemari. Dan pembanding kita RI dan RA Darussalam itu Al-Furqan. Jadi saingan bahasanya, saingan kita terdekat itu Al-Furqan. Nah, tapi ngomong kenyataannya, alhamdulillahnya dengan jumlah MI yang ada di Kebumen jumlahnya 200 berapa ya? 227 MI itu peringkat ke-7 se-Kabupaten Kebumen. Kebumen wilayah timur itu yang paling berprestasi adalah MIC. Gitu kan? Nah, kalau Al-Furqan kan itu SD dengan MI pelajarannya selalu banyak MI dan MI selalu di atasnya menghafalkan SD. Anak MI yang sekolah di SD itu pasti misalkan gini, di MI ranking 5 misalkan. Ketika anak ini di sekolah di SD bisa jadi ranking 1. Gitu ya? Karena apa? Pelajaran yang ada di MI dengan yang di SD lebih banyak di MI. Nah, MI di sini juara 7 se-Kabupaten Kebumen. Lalu juara yang ke-6 ke atas itu siapa? MI Negeri. Nah, usah diomong ya, MI Negeri. Semua fasilitas apa segala macam dicukupi, minta bangunan dikasih, minta buku dikasih, gitu. Artinya pembandingnya adalah di sini kita Al-Furqan. Nah, Al-Furqan perisa ibu bayar SPP kita. Nah, alhamdulillahnya walaupun biayanya belum sampai seperti Al-Furqan, tetapi kita tidak kalah kualitasnya, gitu ya. Pokoknya terima kasih kepercayaannya Ibu, semoga amanah ini kita akan pegang dengan baik, dan saya selalu minta kerjasamanya terhadap wali murid. Apapun yang jenengan punya ide atau apapun, sampaikan saja. Pokoknya Buning akan selalu menerima masukan-masukan dari Ibu selama itu benar, selama itu baik untuk anak-anak kita, gitu kan? Begitu juga yayasan, kantornya ada di situ. Perwakilan saya yang selalu ada adalah Bapak Fajar. Ketika panjenengan punya ide menarik tentang yayasan, ide menarik untuk sekolah ini, sampaikan. Begitu kan? Mungkin seperti itu saja, karena nanti setelah ini akan ada pembahasan kaitannya dengan dana SPP dan dana infak. Jadi pangapunten sekali, seperti yang tadi saya sampaikan, dana-dana yang tadi disampaikan oleh Buning, kegiatan ini segala macam itu kemana Ibu? Habis buat kegiatan. Jadi dana yang tadi disampaikan oleh Buning habis untuk kegiatan. Lalu bagaimana? Ini kepriwe Bu? Biar bisa kegawe, gitu kan? Terus itu di sana juga masih belum lengkap, nah itu nanti kita bahas bareng-bareng, gitu kan? Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti saya tunggu diskusi menariknya, gak usah ragu, gak usah takut. Saya minta Ibu cancung-cancung kasih ide, gitu kan? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 80.000. Pun nggih 80.000. Itu tugas saya sebagai komite sampun selesai menjembatani kepentingan sekolah dengan kepentingan jenengan.